Saya masih bersama ahli ilmu politik ekonomi dari University of Melbourne yang pernah menulis karya ilmiah berjudul Menata Ulang Kekuasaan di Indonesia, Politik Oligarki di Era Pasar, yaitu Profesor Fedy Hadis. Kami mengindonesiakan judul bukunya. judul bukunya Prof. Fedy. Prof. Fedy, politik mulai memanas ketika akhirnya nama putra presiden Mas Gibran itu menjadi calon wakil presiden. Apalagi setelah ada aturan MK yang sebenarnya hasilnya terlihat dari ketua MK diberhentikan dari jabatannya. Banyak orang yang terkejut, wah Pak Jokowi mewakafkan anaknya untuk menjadi seorang calon wakil presiden. Untuk Prof. Fedy sendiri terkejut nggak? Menurut saya itu adalah manuver politik yang cukup jitu. Cukup jitu ya? Ternyata kalkulasi politik dia itu tidak keliru. Walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes, dan menurut saya dengan sangat beralasan memprotes, karena undang-undang harus dirubah untuk memungkinkan ini gitu ya. Kenyataannya bahwa dari pasangan tersebut ternyata tidak mengalami kerugian sama sekali, bahkan ya, karena ini yang mau saya dalami dari seorang Prof. Fedy gitu. Kalau kita lihat ada MK-MK soal pelanggaran etik begitu, dan banyak ramai-ramai cendekiawan, aktivis, civil society itu mempersoalkan soal etik ini. Tapi faktanya ternyata survei terakhir setelah MK-MK, Prabowo Gibran tetap elektabilitasnya tinggi. Apa yang menjelaskan ini, Prof? Dengan segala hormat kepada teman-teman saya yang ada di civil society dan para intelektual, menurut saya salah satu persoalan dalam politik Indonesia sudah sejak puluhan tahun adalah bahwa kelompok-kelompok civil society yang menganggap dirinya reformis tidak punya kaki tangan di masyarakat. Tidak punya kaki tangan di masyarakat. Ya, jadi pikiran-pikiran mereka, concern-concern mereka itu cenderung bersirkulasi di antara mereka sendiri gitu. Dan tidak mempunyai infrastruktur sosial politik untuk mensosialisasikan ide-ide mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi soal pelanggaran etik, soal politik dinasti, nepotisme, itu sebenarnya hanya sirkulasi elit dan tidak dibeli atau tidak nyampe ke masyarakat bawah. Betul, dan perlu diingat bahwa, dan ini mungkin mengenaskan ya buat kita yang sangat tidak merasa nyaman dengan hal yang dilakukan tersebut, bahwa buat masyarakat bawah, pelanggaran-pelanggaran seperti ini, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan pun gitu ya, di tingkat sehari-hari, di tingkat lokal, di tingkat pengalaman hidup mereka yang nyata, itu selalu ditemui gitu loh. Itu adalah bagian dari kenyataan hidup mereka sehari-hari. Jadi apakah kita perlu kaget bahwa mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang biasa saja gitu. Ya. Saya tidak membenarkan ya tindakan ini. Anda tidak membenarkan tindakan itu, tapi Anda bisa ya wajar aja. Saya bisa menjelaskannya secara sosiologis lah. Ya. Jadi secara sosial mereka selalu mengalami kejadian yang seperti itu. Apalagi di dalam kenyataannya itu mereka terbiasa dengan kenyataan bahwa yang berkuasa walaupun di tingkat lokal kadang-kadang bisa berbuat apa saja yang dia mau dan tidak mempunyai akuntabilitas walaupun kita sudah dalam demokrasi gitu ya. Artinya kesewenang-wenangan oleh kepala desa atau aparat kabupaten dan lain sebagainya itu masih biasa terjadi, dan kita tahu kadang-kadang itu menimbulkan protes masyarakat, tapi yang kita tidak dengar adalah kejadian-kejadian yang tidak menimbulkan protes masyarakat karena sudah begitu biasa terjadi. Jadi dalam konteks seperti itu, konteks sosiologi seperti itu, kenapa kita mesti heran bahwa masyarakat menganggap ini biasa-biasa aja?
saya ingin masuk apa yang menjadi kecemasan para tokoh yang kemarin berkunjung ke Gusmus. Mereka mengatakan ingin berbagi suasana perasaan curhat. Ini kata Ibu Omi Komariah Majid, ia adalah istri dari almarhum Cak Nur yang juga pendiri Universitas Paramadina. Saya curhat karena saya merasa sedih, kesal, dan marah. Itu semua karena dipicu oleh suatu kenyataan bahwa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang kita perjuangkan pada reformasi 1998 itu tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh. KKN justru semakin menggurita, bahkan nepotisme kekuasaan ditunjukkan, dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka tanpa rasa malu dan salah sama sekali. Nepotisme yang dipertunjukkan tanpa rasa malu sama sekali. Apa pandangan Prof. Fedi kalau ada kecemasan seperti ini? Sementara tadi penjelasan sosiologinya ya rakyat bawah melihat itu sesuatu yang juga menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Jadi begini Bu ya, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, itu adalah hal yang menjadi bensin dari sistem ekonomi politik Indonesia dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Ya, dari zaman otoritarianisme sampai di zaman demokrasi, bensin yang menjalankan ekonomi politik Indonesia adalah korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kalau misalnya orang kemudian mengatakan apa yang terjadi sekarang itu adalah neo-Orba, Prof. Fedi? Saya bilang bahwa sebetulnya Orba nggak pernah seluruhnya hilang. Masih ada sisa-sisanya dari dulu. Dan mereka yang dulu disosialisasikan dalam institusi-institusi Orba hanya kemudian mengubah diri menjadi demokrat. Kita bisa lihat bahwa setelah 98, 99 ketika banyak partai politik didirikan, berapa partai politik besar yang tidak didominasi oleh tokoh-tokoh Orba? Hampir tidak ada. Cuma mereka... Jadi mendiskontinue bahwa itu Orde Baru, ini reformasi, rasanya juga tidak sepenuhnya benar. Agak terlalu berlebihan menurut saya. Tentu ada diskontinuitas ya. Ya artinya sekarang kita ada pemilu, dulu pemilunya kita udah tahu lah hasilnya jauh sebelum harinya. Lalu ada hak-hak tertentu. Ini semuanya adalah kemajuan. Ya. Saya nggak bilang bahwa ini perlu diremehkan, tapi untuk mengatakan bahwa warisan sejarah ya dari Orde Baru itu tidak masih menghantui kehidupan politik dan ekonomi dan sosial Indonesia, menurut saya adalah suatu posisi yang naif. Dan satu lagi yang saya mau kemukakan kalau boleh, itu karena barusan ada beberapa rekan yang dimunculkan gitu ya, yang tentu saya mengerti itu merasa sangat kecewa dengan manuver politik yang memungkinkan Gibran itu menjadi wakil presiden, kecewa dengan ayahnya Gibran yang sempat mereka harapkan sebagai pembaharu gitu ya. Yang saya mau katakan adalah kalau menurut saya sih dari dulu harapan tersebut terlalu berlebih-lebihan. Jadi bahwa sekarang ini perilakunya seperti itu buat saya logis, tidak aneh. Oke, sebentar, biar saya ingin mengklirkan urutan argumentasi Prof. Fedi. Jadi untuk para tokoh yang dulu pendukung Presiden Jokowi yang kecewa, itu sebenarnya berlebihan. Karena sebenarnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi dari sejak awal didukung oleh para pendukungnya, dan apa yang dilakukannya hingga saat ini itu adalah sesuatu yang logis. Kalau mau jelasnya begini. Terlalu banyak itu mengharapkan
Pak Jokowi itu karena dia tidak berasal dari lingkungan yang disebut oligarki Orde Baru gitu ya. Jokowi adalah kita, Jokowi adalah rakyat. Orang sederhana segala macam, menaruh harapan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan realitas ekonomi politik Indonesia, yaitu realitas yang tidak memungkinkan seorang dalam beberapa tahun muncul dari politik lokal ke pusat politik nasional tanpa didukung oleh kekuatan-kekuatan atau faksi-faksi dari kekuatan oligarkis itu sendiri. Jadi untuk mengharapkan bahwa dia itu mengubah semuanya karena dia punya visi atau apa yang berbeda, menurut saya itu ya maaf aja ya agak naif gitu loh. Karena dia itu waktu menjadi tokoh nasional tidak punya kendaraan sendiri, harus punya sumber dana dari tempat-tempat tertentu, tidak punya infrastruktur politik, itu harus dibangun untuknya oleh aliansi-aliansi tertentu sampai ke tingkat bawah, dan tentunya dia harus kemudian memperhitungkan kepentingan dari semua golongan-golongan tersebut kan. Jadi lambat laun. Tetapi ini catur politiknya Presiden Jokowi seperti ini, itu untuk kepentingan politik di luar dirinya, atau kalau untuk kepentingan politik di luar dirinya, atau untuk sebenarnya visi seorang Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan. Dia tidak ingin ada berhenti seluruh pembangunan infrastruktur atau semua kebaikan yang dibikin di Republik ini. Itu ada dua, yang mana? Ya menurut saya sih di dalam kenyataan ekonomi politik Indonesia ya, untuk berusaha untuk memisahkan ya kebijakan publik yang didorong oleh orang-orang di pucuk pimpinan ya dari kepentingan pribadi atau kelompoknya adalah tidak realistis. Karena Anda sebut proyek-proyek infrastruktur dan sebagainya. Siapa yang dapat proyeknya? Kelompok-kelompok mana yang dapat proyeknya? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Ini kan semua masalah sebetulnya ekonomi politik yang berada di bawah permukaan hal-hal yang kita lihat. Yang kita lihat adalah pidato-pidato cantik. Yang kita lihat adalah upacara-upacara buka ini, buka itu. Kemudian di pemilu kita lihat itu, ya kadang-kadang kita lihat debat publik, guyon-guyonan yang nggak lucu dari semua politisi-politisi itu gitu, yang menurut saya makin lama makin genit. Tapi di balik itu adalah kompetisi untuk mendekatkan diri dan kelompok terhadap penguasaan pada institusi dan sumber daya publik yang kemudian bisa berguna buat akumulasi privat. Itu adalah logika ekonomi politik Indonesia paling dasar dari Orde Baru sampai sekarang. Dan itu dilakukan oleh semua. Jadi tanpa kecuali. Dan kalau ada yang terkaget-kaget, itu tidak belajar dari sejarah. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menerima sejumlah laporan mulai dari penurunan dan pemasangan baliho paslon tertentu hingga dugaan intimidasi oleh aparat. Kami kembali saat lagi. Oke. Saya